Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Firdianti. Saya dari Prodi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia tingkat pertama. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato untuk memenuhi tugas keterampilan berbicara yang dibimbing oleh Bapak Dr. Agus Darmuki, SPD MPD. Stay tune and amudokajima, jongmal mutage. 그만 꽂아라! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddha. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Darmuki, SPD MPD, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah keterampilan berbicara. Juga kepada teman-teman yang sedang menonton video saya doakan semoga kalian semua adalah calon orang-orang yang sukses di masa depan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pertama kalinya, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat walaupun hanya dalam ranah virtual. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Sebelum masuk ke dalam topik utama, saya akan bertanya kepada Anda sekalian. Apa yang Anda sekalian pikirkan saat saya menyebut tentang kenakalan remaja? Tentu saja, yang ada di pikiran Anda sekalian adalah suatu perilaku yang menyimpang, baik itu dari secara agama maupun moral. Seperti contohnya, mabuk-mabukan, tawuran, narkoba, dan juga banyak hal lainnya. Benar sekali guys, tapi lebih tepatnya, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan aturan dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja ataupun transisi anak-anak menuju usia dewasa. Kita mengetahui, bahkan menyadari, banyak seperti kasus tawuran, bahkan narkoba. Salah satu pelaku utamanya adalah seorang remaja. Aneka perbuatan negatif ataupun menyimpang yang mereka lakukan, mereka anggap sebagai hal yang biasa saja. Dan bahkan tidak jarang atau tidak banyak dari mereka yang menganggapnya hal itu adalah sebuah kebanggaan yang patut mereka banggakan. Mereka mengatakan hal tersebut adalah simbol dari sebuah keberanian. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang bilang bahwa hal itu wajar kok. Kan kita sedang mencari jati diri. No. Jati diri bukanlah suatu hal yang harus dijadikan embel-embel untuk perilaku buruk tersebut. Padahal kenyataannya, perilaku yang mereka lakukan tersebut malah merusak diri mereka sendiri dan juga merugikan diri sendiri, bahkan orang-orang di sekitar mereka. Penyebab mendasar terjadinya masalah kenakalan remaja, yang pertama adalah kesalahan dari orang tua. Bagaimana cara mereka mendidik dan membesarkan anak mereka. Yang kedua, karena orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga anak-anak kurang kasih sayang. Yang ketiga, karena remaja tersebut mengalami broken home, sehingga mereka menjadi tertekan dan memilih jalan yang menyimpang untuk dijadikan sebagai pelarian. Bisa juga karena remaja-remaja tersebut salah dalam memilih teman ataupun pergaulan, sehingga mereka terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan bebas. Dan juga pemikiran naif para remaja, yang mereka pikirkan seperti jika mereka memiliki banyak sekali teman, maka mereka akan dipandang, wah, ini saya memiliki banyak teman. Sesuatu yang bisa dibanggakan dan dipamerkan kepada orang-orang. Padahal aslinya tidak berpengaruh juga sih. Memang tidak ada salahnya jika kita memiliki banyak teman ataupun kawan. Tapi kita juga harus pandai memilah-milah mana teman yang baik dan mana yang bukan. Mana yang perilaku yang dapat dicontoh dan mana yang tidak perlu untuk dicontoh. Awalnya memang coba-coba,
Tapi dari coba itu, lama-kelamaan mereka akan kecanduan. Dan pada akhirnya hal tersebut akan membuat mereka menjadi sakau dan sangat susah untuk berhenti dari hal tersebut kecuali dengan rehabilitasi. Itu khusus narkoba. Sebenarnya rokok pun juga gitu, cuma levelnya beda. Banyak sekali perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Banyak lagi perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Contohnya saja, geng motor, mabuk-mabukan, lalu tawuran, bahkan narkoba, dan banyak hal lainnya. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial, kita harus dapat menjadikan masa-masa remaja kita adalah masa-masa emas, di mana kita harus berpikiran positif, melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang tua, maupun lingkungan di sekitar kita. Walaupun orang tua kita tidak mengajarkan secara rinci, secara detail, agar kita bisa menjadi anak yang baik, tapi siapa orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi seseorang yang baik, bahkan menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan negara? Kalian juga ingin seperti itu kan? Membanggakan orang tua kalian, membesarkan nama mereka. Semua anak pasti ingin kan melakukan hal tersebut, termaksud saya. Maka dari itu, pilihlah lingkungan dan teman-teman secara selektif. Jangan asal senang. Jika lingkungan pergaulan kalian sepertinya menjerumuskan kalian ke dalam hal yang menyimpang, lebih baik kalian jauhi sebelum terlambat. Banyak kok tempat positif yang dapat kalian pilih dari lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Sampai di sini pidato dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, ataupun ada kata-kata dari saya yang tidak kalian pahami, saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.